الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala urang masih dipaparin panjang yuswa kalayan sehat walafiat. Alhamdulillah dangat ayeuna urang tiasa ngalaksanakeun perintah Allah Subhanahu wa taala di antawisna salat 5 waktu. Karena memang saur Allah annani Allah la ilaha illa ana fa'bud fa aqimus shalah li dzikri. Dirikanlah salat li dzikri untuk mengingatku. Mudah-mudahan orang termasuk ke golongan hamba-hamba anu banyak berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu pangaosan oge termasuk zikir ke Allah Subhanahu wa taala di mana mempelajari ilmu agama. Ieu mangrupikeun zikir tersendiri. Tiasa baca Quran atau subuh teh tiasa taklim, tiasa zikir, anu zikir secara langsung bade tasbih, tahmid, takbir tadi urang tos laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. La yusalla khalfas saffi wahdah. Ieu kantos dibahas tapi kanggo mudzakarahnya teu meunang salat khalfas saffi wahdah, memisahkan saf sendirian. Jadi upami bade ngadamel barisan yang kedua, ieu masih keneh berjamaah. Jangan membuat barisan hanya seorang. Jadi kedah aya batur. Makanya kamari diajarkeun kumaha cara narik anu pasukan ti depan. Ya. Walaupun diurang tidak galib ya. Tidak galib. Nah, tapi nanti aya pengecualian. Apakah harus memang seperti itu? Karena aya hadis Rasul, kata Kanjeng Rasul, memang fala sholatan limunfaridi, tidak ada sholat yang mengikuti berjamaah tapi di belakangnya hanya satu orang. Ya. La yajuju li ma'mumi ayyakifa khalfas shaffil wahda. Teu dimeunangkeun makmum ngadeg atanapi membuat barisan di belakang barisan cuman sorangan. Fa inna waqafa mukhtaru fala sholata lahu liqouli sallallahu alaihi wasallam. Lamun tetap cicing ngalaksanakeun sakumaha anu tadi, maka fala sholatalah, tidak ada salat baginya. Batal salatna. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, sakumaha hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li rajulin shalla khalfas shaffi wahdah istaqbil sholataka. Aya hiji pameget di zaman Rasul, sholatna sapertos gitu. Jadi berjamaah, kemudian dia bikin sendiri, cuman sendirian di barisan kedua atau ketiga itu. Salukannya Rasul, istaqbil sholataka, ulangi lagi sholatmu, karena tidak ada sholat pada waktu itu. Fala sholata limunfaridi, tidak ada sholat yang dikerjakan di barisan dengan sorangan. Khalfas shaffi, di belakang shaf. Terus dipraktekkeun ya kepungkur. Upami jaran pertama pinuh, urang masuk ke barisan kedua. Maka urang kudu narik di barisan anu pertama. Aya nu kantos ngasok sieun pipaseaeun ya. Aya nu narik ti itu tukang, ya Pak. Aya nu narik ti tukang digibaskeun. Nah, tapi dia tidak saklek juga ya. Wa iwaqafa, lamun anjeun rek tetep berdiri masuk ke barisan yang kedua,
kemudian teu aya batur, maka posisikan ala yaminil imami fala ba'sa. Maka ketika masuk teh harus di posisi sebelah kanan imam. Fala ba'sa, maka kalau demikian mah tidak apa-apa. Tanu dimaksud ku ieu keterangan mah lamun urang soranganna tidak beraturan, misalkan di sisi kiri atau di sisi kanan sorangan. Tah anu tahu ilmu nama ketika orang masuk masjid cuman sendirian di sop depan tos pinuh, kahiji kadua tos pinuh, urang muka deui barisan. Maka posisikan urang teh di sebelah kanan imam. Walaupun sendiri juga fala ba'sa, tidak apa-apa. Tapi buat kesempurnaan mah urang disyariatkeun narik di depan. Tapi kalau itu tidak memungkinkan maka posisikan orang aya di sebelah kanan. Ta eta mah teu sawios-wiosnya. Nah, satarasna sofil awwali afdol. Sop yang pertama itu yang paling afdol. Di Al-Barkah maka bege menang sop pertama. Sebab sop nangan sajajarnya. Yustahabul istihadu fi sholati fi sofil awal, disunahkan kanggo berusaha ya, kanggo berjuang untuk mendapatkan di sop pertama itu harus ada ikhtiar. Maka kalau jemaahna banyak orang teh berlomba-lomba Pak, aya di urang mah da mungkin karena sajajar santai we da menang barisan depan iya itunya. Tapi kalau di jemaahnya banyak Pak, itu jangan tuh harap kalau urang nanti santai teh bakal menang. Da sholat berjamaah mah tidak ada, oh ini mah anu sipa anu, ieu mah nanti kapling sipa ya. Enggak bisa, ketika orang datang paling duluan ya udah diisi gitu. Ya, ini enggak paksanya itu tidak ada kalau sholat berjamaah ya. Nah, bahkan saking utama-utamana sop yang pertama di dalam apa tuh hadis disebutkan sekiranya harus diundi ya, harus diundi maka akan dilakukan gitu. Misalkan hoyong di sub ini teh misalkan harus bayarlah untuk orang banyak, harus membooking itu untuk mendapatkan itu mau gitu ya. Jadi orang berusaha, disunahkan untuk berusaha untuk mendapatkan sop yang pertama. Jadi kalau jemaahnya banyak, orang pasti bakal kelihatan mana yang benar-benar berjuang itu. Ada yang sebelum apa tuh adzan tos aya di masjid, bahkan tos memposisikan diri di sop pertama itu belum datang adzan loh Pak. Coba kalau di masjid-masjid yang besar itunya, itu orang-orang yang udah istiqomah itu sebelum 10 menit belum adzan itu sudah berzikir di depan. Jadi ketika datang itu adzan teh dia udah memposisikan di sebelah kanan, di sop yang pertama karena sop yang paling dicintai. Wa anil yaminil imami, dan posisi di sebelah kanan imam. Jadi yang paling afdol itu jamaah itu di sop pertama di posisi sebelah kanan imam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sakumaha hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu diriwayatkeun ku Imam Ahmad wa Tirmidzi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas shaffil awwal. Sarasna Allah Subhanahu wa taala para malaikat. Ya, kalau malaikat itu sifatnya yusol, itu bukan sholawat itu dimaknai mendoakan. Jadi sop yang pertama itu didoakan oleh malaikat. Malaikat itu makhluk yang suci, tidak ada nafsu, enggak berbuat dosa. Kira-kira kalau malaikat berdoa dikabulkan tuh Pak. Makanya orang yang didoakan oleh malaikat itu doanya tembus. Jadi sop yang pertama itu sop yang didoakan oleh malaikat. Jadi ketika orang berdoa, sudah sholatnya berjamaah, ikut takbiratul ihram, kemudian ada di sop yang pertama, maka ketika orang Robbik firli warham itu kan doa, maka doanya itu bisa tembus ke Allah Subhanahu wa taala. Salat juga disebut addu'a, tapi tidak setiap doa salat. Tah ieu sok diangge dalil bahwa kamu sudah salat belum? Udah.
dengan cara naon? Cukup berdoa. Memang sholat itu doa, tapi tidak setiap doa itu sholat. Qalu ya Rasulullah wa ala sani, maka naros Rasulullah, ya Allah, ya Rasul kemana sop yang kedua? Sop yang ketiga, wa ala sani wa ala salis wa ala sani. Maka sopannya Rasul, begitu juga yang kedua, yang ketiga. Jadi sama-sama didoakan ku malaikat. Cuman yang paling afdol adalah di sop yang pertama. Wali kaulihi, hadis dari Rasulullah SAW nu diriwayatkan ke Imam Muslim, khairu sufufir rijali awwaluha, sebaik-baiknya sop laki-laki adalah di depan, wa syarruha akhiruha, dan sejelek-jeleknya adalah di belakang. Wa khairu sufufin nisa, ari sebaik-baiknya sop perempuan itu akhiruha, di belakang jemaah laki-laki. Wa khairuha wa syarruha, sejelek-jeleknya sop perempuan awwaluha, nya eta di depan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal ladzina 'ala mayaminis sufufi. Sesungguhnya Allah, malaikat mendoakan 'alal ladzina 'ala mayaminis sufufi, suf yang soft anu posisina aya di sebelah kanan. Wa qaulihi, sareng dawuhan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu diriwayatkeun ku Imam Muslim, taqaddamu fa'tamu bi wal ya'tama bikum miwaraikum. Majulah dan ikuti orang yang di belakang imam, maksudnya mengikuti imam. Wala yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhkharahumullahu azza wa jalla. Sareng ulah sok ngabiasakeun datang terlambat, maka hatta yuakhirahumullahu azza wa jalla, tong sampaikeun Allah memang menakdirkan dia sebagai orang yang selalu datang terlambat. Jadi menghadiri berjamaah itu enging dilambat-lambatkeun. Engke karek adan, engke karek qomat. Jangan sampai Allah memang membuat dia itu sebagai orang yang terlambat. Jadi menghadiri berjamaah itu memang kedah dipersiapkan dan sesegera mungkin. Eta ieu bab berjamaah. Al-madatus saminah fil adzani wal iqamah. Ieu bab azan. Ayeuna maju kana bab azan. Ya, masih pengantar. Ta'rifuhu, naon pengertianana? Al adzanu ari adan, al i'lamu bidukhuli waqti shalah bil lafdil khassah. Ai adan teh adalah pemberitahuan, ya, tentang masuknya waktu sholat. Aya adan, aya qomat. Ari adan mah pemberitahuan bahwa waktu sholat parantos manjing, parantos lebat. Ya, ya sapali keterangan al-i'lamu wa syar'a ma urifa minal lafdi min lafdil masyhuri. Nyata pemberitahuan datangna waktu sholat dengan lafad-lafad yang sudah kita mafhumi. Dan nanti minggu depan mah rencana mau praktek adan. Ya, wios Pak. Supaya terang lafad-lafadna, mana yang harus dipanjangkan, makhrajnya seperti apa, karena si yang mendengar adan dimanapun dia itu ada kewajiban untuk membalasnya, dan balasan yang diucapkan itu adalah kata-kata atau huruf-huruf yang diucapkan oleh muadzin, ya. Jadi adzan itu kalimahnya harus sesuai dengan yang dicontohkan Rasul, harus makhrajnya juga harus yang sesuai yang diharuskannya seperti apa. Nah, kemah nanti ada
aya anu sok nulis kaligrafi tara pangnyeratkeun dina naonnya tangke ditempelkeun atau ngadondodnya tempelkeun. Jadi si huruf-huruf kalau mau disambung seperti apa nyambungna Allahu Akbar, kalau mau pisah Allahu Akbar, kalau mau nyambung Allahu Akbarullahu. Jadi tah ini pengertian heula adzan. Al hukmu naon ari hukumna ngumandangkeun adzan. Al adzanu wajibu kifayah, ya. Adzan itu fardu kifayah, Pak. Sakumaha nyolatkeun mayit. Jadi cukup dilakukan oleh sebagian orang. Kalau udah ada yang melakukan di sebuah kampung, maka yang lainnya sudah terlaksana. Jadi enggak mesti tiap orang harus adzan. Ala ahlil muduni wal qura, ka ahli kampung sareng kota. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza hadaratis sholatu falyu'adzan lakum ahadakum. Di mana datang waktu salat falyu'adzan maka adzan anjeun wal yu'ammakum akbarukum. Nah, upami menyusuri sejarahna kapan disyariatkeun apa tuh adzan, abdi ngutip dina kitab Fathul Muin, dasarnya itu dari ijma ulama berdasarkan mimpi Abdullah bin Zaid. Jadi kala itu para sahabat teh ngumpul, umat muslim dari hari ke hari semakin bertambah, Pak, banyak. Ieu kumaha carana ketika waktu masuk sholat supaya cepat kumpul, ya. Maka berdasarkan mimpi na Abdullah bin Zaid, anjeuna ngimpen tepang sareng hiji jalmi nu keur mawa lonceng. Ditaros ku eta Abdullah teh. Apot anjeun jualan lonceng, ai cek eta jalmi teh. Kira-kira lamun dipeser ku itu anjeun, ieu lonceng ek dipake naon? Maka cek eta jalmi teh, rek diangge kanggo ngumpulkeun jalmi supaya tiasa kumpul ketika waktuna sholat. Maka dina eta impenan teh cek eta jalmi teh aya hal anu lebih bermanfaat daripada lonceng. Maka diucapkeunlah kalimah-kalimah anu sekarang diucapkeun ku muadzin. Maka lapor ka Kanjeng Rasul perihal mimpina eta. Cek Kanjeng Rasul, coba anjeun sumpingan Bilal. Sumpingan Bilal, ajarkan setiap kata yang engkau dapatkan di dalam mimpi itu. Kenapa disuruh ke Bilal? Satu, Bilal itu suaranya melenting. Wah, tarik. Maka disunahkan adzan itu adalah orang yang memiliki power suaranya itu yang kuat. Ya, kuat. Ayeuna mah tos aya ieu nya. Ayeuna mah tos aya mik. Dulu mah umat muslim udah semakin banyak, mengumpulkan itu susah, maka adzan ge naik ke tempat yang lebih tinggi dengan suara yang melengking itu Bilal. Ketika Bilal mengucapkan naon anu ku muadzin diucapkan pada saat itu, terdengarlah oleh Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab tercengang. Teringat bahwa naon anu diucapkan ku Bilal ternyata sama persis yang dialami mimpinya oleh Umar bin Khattab. Ternyata ketika ngariung ada beberapa sahabat yang bermimpi sama. Maka disitulah mulai mungkin petunjuk di Allah Subhanahu wa taala bahwa adzan itu kata-katanya itu, Pak, naon anu diucapkan. Jadi orang yang memberitahu waktu sholat, yaitu orang yang itu adzan, itu pahalanya luar biasa. Bahkan di satu keterangan itu bisa melebihi pahalanya seorang imam. Orang yang adzan itu bisa melebihi keutamaannya daripada imam. Tapi di satu pendapat lagi tetap yang memiliki posisi keutamaan adalah imam.
Tapi muadzin itu adalah pekerjaan yang nggak bisa disepelekan, Pak. Ini kalau orang berlomba-lomba itu orang bisa balap hayang naon, hayang adan. Sanes nungguan adan batur. Lah pas waktu sholat teh acan can anu adan ya gen. Kalau bah anu teh ong heula, nah itu poe keneh ieu nya gen. Can anu kawan. Kalau mun di Al-Barkah mah khasna teh ku Pak Ade lah. Acan aya Pak Ade ieu. Acan aya ada. Wa qad yusannul adzanu li ghairi shalah kama fi udzunil mahmum. Gini Pak nih. Adzan itu tidak disunahkan, tidak mesti hanya untuk fungsi pemberitahuan waktu sholat. Ternyata adzan juga disunahkan dilakukan di luar sholat. Contohnya fi udhunil mahmumi wal masru'i wal ghadbani wa mangsa'a khuluquhu min insan au bahimati wa indal hariki dan seterusnya. Janten adan ge tiasa dikumandangkeun hiji ketika mahmum, ketika tertimpa kesusahan. Jadi ketika tertimpa musibah itu untuk menenangkan hati itu dengan adan. Ya. Ini menurut di dalam kitab Fathul Mu'in. Wal masru'i ketika pingsan, ada orang pingsan. Ya. Dan ini pernah terjadi ketika masa Umar bin Khattab. Ketika memimpin sholat, kemudian ada yang menusuk dari belakangnya di rakaat yang pertama. Saking banyak darah yang keluar, itu pingsan, Pak. Pingsan. Namun zaman ayeuna mah geus diolesan ku naon? Anu pingsan teh ku PPO. Ke apa tuh kayu putih nya. Terus dipencet hidung suku, wah tos semua. Enggak bangun, Pak, enggak. Umar bin Khattab itu. Terus dengan berbagai cara. Ada sahabat yang emut, Umar itu salah satu khas karakternya itu kalau mendengar adzan rek keur naon wae di mana wae pasti dibuburajat untuk memenuhi panggilan itu. Lumpat, Pak. Keur kumaha wae, keur sesibuk apapun ketika Allahu Akbar, wah itu udah lepas. Lari ke masjid, Pak. Itu Umar bin Khattab. Ketika teringat bahwa Umar itu karakternya gitu, maka ada sahabat yang menyarankan, coba dilantunkeun adzan. Baru ucapan Allahu Akbar, kurencal udah. Nu keur pingsan. Keur pingsan, koma istilahna, dalam keadaan tidak sadar, berlumuran darah keluar, dikumandangkeun adzan, hudang tinggorejat. Apa yang dia ucapkan? Apakah saya sudah sholat? Apakah saya sudah sholat? Sugan mikirkan, aduh orang nggak dibawa ke dokter tuh, Tapi apakah saya sudah sholat? Taeta Umar bin kumaha urang mah maka bukit tibra aya nu adan tehnya. Sholat subuh aya nu adan, aduh asa di PPN urang mah sadar, bentak, sehat, datang itu adan, tidak belum mampu untuk memenuhi panggilan. Henteu langsung itu. Tapi Umar bin Khattab dalam keadaan luka, dalam keadaan pingsan, dikumandangkeun Allahu Akbar, bentak alam sadarna sadar, tibu munajat naroskeun kuring tetos salat apa teu acan. Ya. Nah. Teras wal godbani adan oge tiasa dikumandangkeun kepada orang yang sedang marah-marah. Di lamun anu keur marah-marah, songokeun kana ceunahnya Allahu Akbar. Tah itu bisa meredam, Pak. Jadi lamun di itu bumi nya aya pamajikan keur ngomel gitu ya, marah-marah. Adan we. Kemudian disunahkan juga adzan ketika kebakaran. Au bahimati wa indal harik, ketika kebakaran dan ayana jin atau setan anu membentuk rupana anu ngajiring.
Maka ketika kebakaran jangan panik, biasa sambil di banjuran sambil tuh adzan, ada yang adzan ya. Hujan deras itunya, itu adzan. Kemudian adzan juga disunahkan tagawwulil ghailani adalah kepada anak, pada telinganya anak yang baru dilahirkan. Habis sok ayat cerita mungkin karena bungah dan terharu ya. Kalau anak pertama itu kan luar biasa nate bungahnanya. Di rumah sakit, diriung ku dokter, ku suster, ku nate keluarga, anak pertama harunya luar biasa. Maka disunahkan adzan di telinga kanan, qomat di telinga kiri. Saking semangat-semangatnya karena kaweur, gempeur, panik pas ketika bade itu adzan, lain kalah keadaan, kalah takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kudu nama Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya iya pentingnya ke uang dilatih. Lagam itu adzan pas mulanya jangan sama dengan yang takbir. Bisi urang kena tema laweng. Allahu Akbar, Allahu Akbar padahal urang rek adzan. Iya ge kalaka takbir, Pak. Jadi kers nuju suasana apa tuh haru teh ke buyar. Takbir eta mau takbir. Nah, jadi orang tua teh terutama bapak ini emang harus hafal Pak kalimah adzan itu. Ya, ketika anak lahir dia adzan kan. Tak orang nate pengalaman Pak ya adzannya. Aya nu jadi poho eta teh urangnya saking terharu wah nangis itunya ada anak yang pertama. Sok adzan coba ditungguan ku mertua. Pas adzan teh kelaka wah kacaunya. Dan disunahkan pula melepas wa khalfal musafir, melepas orang yang akan bepergian. Mau berangkat umroh, apa ya? Berangkat itu pas ketika pintu keluar kita melangkahkan kaki yang pertama itu biasanya di adanan. Termasuk ketika menyimpan mayat di liang lahat itu untuk melepas kepergiannya, bahkan ada yang mentakwilkan sebagai ditakwilkan kepada bayi yang lahir sehingga sok diadanan. Nah, jadi adan tidak hanya untuk sholat ya. Nah, jadi kayak lagu-laguna adana sudah dibentankeun. Kain orang biasa we nu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, lamun di muka mah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, Mekah namanya. Ini lamun di Al-Barkah ini dan gitu. Wah, ya keren. Agamana. Terakhir, ya ini yang terakhir nih untuk pengetahuan. Adzan itu memang wajibna, bukan wajib, sunnahna itu kepada setiap yang mau melakukan sholat. Ya, eta mah ek berjamaah rek sholat nyarira di munfaridi pikeun sholat anu sendiri itu sunnahna adzan. Ya. Tapi karena fardu kifayah cukup misalkan di hiji kampung aya nutos mengumandangkeun adzan. Dan adzan itu kedengaran sama kita. Maka itu cukup. Ya. Jadi kewajiban untuk mengumandangkan adzan secara pribadi itu gugur karena tos aya anu adzan. Jadi ayat 3 cara nih. 1, setiap individu mau sholat itu adzan dulu dan qomat. Yang kedua diwakili kudu salembur. Yang ketiga, lamun di setiap masjid dilaksanakan sholat berjamaah, maka disunahkan di masjid itu dikumandangkeun adzan. Nah, sapertosna urang mah di yang ketiganya, setiap masjid
lamun teu aya nu berjamaah mah da taya jami wios tidak ada oge karena sudah diwakili ku lingkungan. Misalkan di Al Barkah pas salat lohor teu aya sasaha, mungkin Kang Ade nuju aya order bagi uang nuju di toko sadayana pada beraktivitas. Di Baitul Latifah mungkin aya nu standby nya Pak. Adan di RT 16 adan, di Al Barkah tidak ada. Itu tidak apa-apa karena tidak ada yang melaksanakan sholat berjamaah, terus diwakili ya. Jadi individu diwakili ku satu masjid misalkan, atau kalau di setiap masjid dilaksanakan sholat berjamaah, maka di masjid itu setiap waktu sholat dikumandangkeun adzan. Dan adzan dilaksanakeunana cukup satu kali untuk beberapa sholat fardu. Contoh gini, orang sholat fardu disambung dengan kodo fardu atau jamak, maka adana cukup satu kali. Misalkan orang teh rombongan bus ya, rombongan dari ke mana gitu. Ya cang sholat lohor, uang dijamakkan atuh sholat asarna, maka adana cukup satu kali. Jadi adan itu tidak mesti harus masuk waktu. Jadi pas ketika orang mau berjamaah dikumandangkan dulu adan. Cukup satu adan itu untuk beberapa waktu sholat. Tapi kalau komat mah disunahkan setiap sholat itu komat. Misalkan sholat sholat lohornya komat. Sholat nanti jamakna jamak takdimna dari asar keluar tarik itu komat lagi untuk membedakan satu waktu sholat dengan waktu sholat yang lainnya. Ini nanti masih seueur bab-bab kesunatan adan, siapa yang berhak adan, itu ada syarat-syarat. Ya, mudah-mudahan aya manfaatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.